Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di studio Miftahul Ulum TV, belajar mendengar berkolaborasi. Dengan saya Ana Novita Rifdania dan kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Teguh. Di episode kali ini kita akan bahas dunia yang penuh tantangan, tapi juga menenangkan yaitu dunia pendakian. Kita akan ngobrol bareng Mas Teguh, seorang pendaki yang sudah menaklukkan banyak puncak di Indonesia. Selamat datang Mas Teguh. Oke, selamat datang. Mas Teguh boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan asalnya dari mana? Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Teguh Rahayu, panggilan Teguh. Saya asal dari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Mungkin kalau lebih tepatnya di Desa Wonok Tinggal. Pertama-tama ya Mas ya, apa yang pertama kali membuat Mas itu tertarik dengan dunia pendakian? Oke, menarik. Pertama kali ketika saya tertarik dengan dunia pendakian itu adalah ketika saya melihat postingan teman saya itu ketika berada di Gunung Merbabu waktu itu tahun 2018, kemudian melihat pemandangan yang begitu indah, ada lautan awan, itu saya tertarik. Kemudian pertama kali saya mendaki gunung, tertarik itu pengalaman yang sangat mengesankan adalah di tahun 2018, tepatnya bulan Desember tanggal 21. Pertama kali mendaki gunung di Gunung Ungaran, kemudian itulah yang menyebabkan saya tertarik dan menggeluti pendakian di zaman sekarang atau di tahun sekarang ini. Seperti itu. Apa gunung pertama yang Mas itu daki? Bisa ceritain pengalamannya? Oke, gunung yang pertama kali saya daki itu adalah Gunung Ungaran yang ada di Kabupaten Semarang. Kemudian pengalaman yang mengesankan ketika berada di Gunung Ungaran adalah kami berangkat 10 orang tanpa pengetahuan sama sekali tentang gunung, kemudian modal nekat. Dulu waktu itu pakaiannya adalah pakaian yang ketika mau berangkat kondangan, betul sekali, memakai batik, kemudian celana apa ya, yang hitam yang buat kerja itu, sepatu kantor. Itu baru mendaki gunung. Kemudian perlengkapan apa adanya, hanya tas ransel, kemudian makanan, logistik tentunya, dan itu saja. Dan menurut saya tentunya itu kalau dalam dunia pendakian itu adalah sangat-sangat tidak relevan atau sangat-sangat dilarang lah kalau menurut saya. Cuma karena memang belum pengetahuan tentang pendakian itu belum mampu pada saat itu, atau memang baru pertama kali, jadi ya sebisanya itu di Gunung Ungaran. Ya mengesankan memang karena ada kendala tentunya. Kalau kami tidak tahu apa itu namanya layering system. Jadi layering system itu adalah tentang bagaimana berpakaian di gunung. Contohnya adalah gini. Ketika musim hujan, pakaian yang kita pakai itu harusnya kan menyesuaikan, bukan atas kemauan kita. Outfit itu penting, tetapi menurut saya adalah kegunaannya yang penting. Nah, sedikit cerita tentang layering system itu di dalam pendakian ada 3, namanya ada base layer, mid layer, dan outer layer. Base layer itu adalah yang pertama kali dipakai di tubuh, itu fungsinya untuk apa? Untuk menyerap keringat, kemudian cepat kering tentunya, berbahan polyester, itu base layer. Kemudian yang kedua ada mid layer. Mid layer itu adalah lapisan tengah. Lapisan tengah ini biasanya itu berupa yang untuk menghangatkan tubuh. Ada jaket yang berdasarkan ekodon atau alat angsa ya, bulu angsa sintetis. Kemudian yang terakhir ada outer layer. Outer layer itu adalah pakaian terluar di tubuh, itu biasanya windbreaker, jaket anti angin dan sebagainya. Itu yang harus perlu ditekankan untuk para pendaki pemula. Tapi pada saat itu memang kami tidak tahu sama sekali tentang kegiatan pendakian, hanya modal nekat ya, hanya ala kadarnya seperti itu.
Nah, siapa orang yang paling berpengaruh dalam memperkenalkan Mas itu ke dunia pendakian? Oke. Yang pertama kali mengenalkan dunia pendakian itu adalah tentu saja teman saya sendiri, itu namanya Kris Wijayanto. Ya. Kemudian ada dua sebenarnya, yang pertama Kris Wijayanto, yang kedua adalah Pak Yunus Setiadi, dulu guru saya, kepingin mendaki gunung, cuman tadi modal nekat, seperti itu. Apa pendakian pertama Mas yang langsung menyenangkan atau malah menyiksa? Oke. Untuk pendakian yang pertama kali tentu saja menurut saya itu menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena beramai-ramai tentunya, ada gotong royong, terus di pendakian juga sering canda tawa, kemudian tidur juga pada saat itu belum mempunyai pengetahuan tentang tenda yang sekarang ya, tapi masih menggunakan tenda yang manual. Saya dulu itu anak pramuka lah, pakai tenda itu, kemudian pasaknya ya pasak yang biasa, bukan besi, menggunakan kayu juga. Kemudian tiang tendanya menggunakan pring, waktu itu kalau bambu saya angkut sama teman-teman ke atas. Ya menyiksa tentunya menurut saya tidak, tapi menyenangkan iya. Tapi kalau ditinjau dengan zaman sekarang itu sangat-sangat tidak relevan, artinya sangat-sangat tidak bagus lah. Karena sekarang kan tenda kan sudah mudah, murah sekarang tenda itu, cukup tenda dum namanya ya, tenda dum di berbagai brand atau merek yang ternama, ada Eiger, Merapi Mountain, kemudian Big Adventure dan lain itu juga banyak. Menurut saya seperti itu. Apa arti gunung membuat Mas Teguh itu secara pribadi? Oke, gunung tersendiri itu menurut saya adalah kita itu tidak boleh melihat seseorang ketika berada di atas. Maksudnya adalah begini, kita melihat gunung, di atas gunung, melihat puncaknya kan kecil, seperti kecil kan. Kemudian ketika sudah sampai puncak, oh, saya sudah sampai puncak nih, bukan berarti saya terus dalam artian bisa menaklukkan gunung itu, bukan, tetapi lebih ke, oh ternyata saya diberi kesempatan untuk menginjakkan kaki di gunung ini, kemudian lebih ke introspeksi diri masing-masing, bahwa jangan menganggap seseorang itu remeh. Itu menurut saya arti daripada gunung itu sendiri. Ketika berada di atas, kita tidak boleh meremehkan yang ada di bawah. Begitupun sebaliknya, yang bawah itu juga tidak boleh insecure, bahasanya tidak boleh memandang, saya tidak bisa nih naik ke gunung, ke puncaknya, atau dalam kehidupan yang sekarang, saya tidak bisa nih untuk mencapai kesuksesan yang ada sekarang. Itu menurut saya arti dari gunung tersendiri itu menurut saya. Gunung mana yang menurutmu paling menantang sejauh ini? Oke, untuk gunung yang paling menantang menurut saya itu adalah Gunung Raung. Kenapa saya mengatakan Gunung Raung? Gunung Raung itu ada di Kabupaten Banyuwangi, ya, di Kalibaru. Kemudian medannya itu adalah dia bebatuan vertikal. Dia harus menggunakan tali untuk memanjatnya. Kalau tidak menekan tali tidak bisa. Kemudian di situ juga di Gunung Raung medannya yang memang terjal. Kemudian jalannya gini, seperti kalau istilahnya itu seperti jembatan Sirotol Mustaqim. Itu penyebutnya seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena memang hanya setapak dan tidak bisa dilewati berbarengan, artinya simpangan tidak bisa, satu persatu. Kemudian ketika satu rombongan ini sudah masuk ke jalan jembatan Sirotol Mustaqim, ini yang rombongan yang lainnya yang berada di ujung sana itu harus
stop dulu, bergantian. Dan itu seperti itu terus. Nah, di Gunung Raung itu juga sering terjadi yang namanya erupsi karena Gunung Raung itu masih aktif. Kemudian di samping itu adalah sulit air. Kenapa saya mengatakan sulit air? Karena memang dari pos 1 sampai ke puncak itu tidak ada mata air sama sekali. Jadi benar-benar kita itu harus membawa air dari bawah, dari base camp sampai ke puncak. Artinya benar-benar manajemen logistik itu harus sangat-sangat diperhatikan betul. Karena jangan sampai kita membawa beban yang berat, kemudian jangan juga membawa beban yang kurang, artinya logistik itu kurang. Itu sangat-sangat vital kalau memang hal itu terjadi. Jadi memang Gunung Raung itu benar-benar harus membutuhkan persiapan yang betul matang, dari persiapannya, kemudian dari seni manajemen logistiknya, kemudian fisiknya tentunya harus dipersiapkan. Jadi dulu ketika mendaki Gunung Raung itu saya harus paling tidak itu 2 minggu atau 1 bulan, dulu lebih tepatnya 1 bulan fisik lari siang, pagi, kadang bahkan sore, kemudian dibagi dengan gym angkat beban sedikit. Jadi seperti itu. Kemudian Gunung Raung itu salah satu kaldera terbesar. Tapi bukan terbesar se-Indonesia ya. Ya salah satu terbesar di Indonesia. Kaldera itu adalah seperti kalau gunung meletus, tahu ya gunung meletus. Jadi ini kan saya bayangkan gunung. Ini dulu gunung kan tertutup. Kemudian ketika meletus, ini namanya adalah kaldera. Nah itu. Nah ini biasanya yang dipakai oleh pendaki di situ untuk menancapkan suatu tugu, kemudian yang disebut adalah tugu puncak. Jadi, itu menurut saya itu Gunung Raung tantangnya. Apa kamu pernah merasa ingin menyerah di tengah jalan, Mas? Oh tentunya pernah. Jadi tahun 2018 saya mulai pendakian, terus sampai tahun 2025 sekarang. Tentunya banyak gunung-gunung yang memang saya pernah daki. Salah satunya adalah di Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, itu yang ada di luar pulau, ya. Kemudian Gunung Agung di Bali. Menurut saya adalah ketika saya ingin menyerah itu adalah berada di Gunung Rinjani. Kenapa saya mengatakan Gunung Rinjani? Karena Gunung Rinjani itu adalah menurut saya ketika kita berada di jalur letter E itu dia strukturnya pasir, sangat-sangat pasir, kemudian kita naik 2 kali, langkah 2 kali itu turun 1 langkah. Ini naik 2 kali, turun 1 langkah, dan seperti itu terus. Itu sempat saya punya pikiran adalah kayaknya mau nyerah nih. Tapi dalam artian mental saya, karena sekuat apapun fisik seorang, kalau mental itu sudah diserang, itu tentunya tidak akan mampu untuk mendaki gunung sampai puncaknya. Tapi itu menurut saya ya. Kemudian Gunung Rinjani itu juga membuat saya itu adalah kenapa menyerah? Karena dari bawah itu sudah terlihat puncaknya. Wah ternyata jauh ya. Oh ternyata puncaknya ketika ditempuh itu kok lama sekali. Itu. Kemudian di jalurnya yang menurut saya itu yang memang ingin membuat saya menyerah. Namun dalam hati kecil saya tidak menyerah. Saya langkah demi langkah, satu langkah naik, dan akhirnya saya sampai ke puncak Gunung Rinjani. Seperti itu. Itu bisa dilihat di Instagram saya, bisa dicek ya di @teguh_alprasetya, itu bisa dicek, nanti ada beberapa gunung yang pernah saya daki. Tapi itu tidak semuanya belum saya up, tapi memang yang sering saya lakukan itu di gunung-gunung yang berada di Jawa, tentunya Gunung Slamet,
kemudian Gunung Arjuna, Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan lain-lain. Itu menurut saya. Gunung Rinjani. Bagaimana Mas Teguh itu menjaga semangat saat tim mulai kehilangan tenaga? Oke, pertanyaan menarik di sini. Menjaga tim agar tetap semangat. Jadi begini, sebuah tim ekspedisi pendakian untuk perjalanan pendakian adalah, jadi sebelum kita mendaki itu harus betul-betul paham dulu kira-kira karakteristik gunung yang mau daki itu seperti apa. Kemudian ketika sudah mengetahui karakteristik gunungnya, kemudian orangnya kita bagi dulu. Ada yang bagian leader, ya, leader, terus ada sweeper namanya yang bagian belakang, ada yang bagian logistik, ada yang di tengah, dan lain-lain. Nah, tugas dari pada leader itu adalah dia sebagai penunjuk jalan. Kemudian sweeper itu adalah memastikan bahwa tidak ada rombongan yang tertinggal. Nah, pertanyaan adalah bagaimana cara menyemangati rombongan tersebut. Ketika salah satu rombongan itu memang kelelahan, leader atau mungkin peserta itu boleh mengatakan saya ingin istirahat, saya kelelahan. Itu boleh. Kemudian tugas daripada sweeper itu adalah dia tidak boleh mendahului daripada rombongan tersebut, tapi berusaha menyemangati. Ayo, sering pendaki itu mengatakan puncak kurang 5 menit, itu adalah bentuk daripada bagian dari menyemangati pendaki yang lain. Jadi bentuk 5 menit atau puncak kurang 5 menit itu adalah bagian daripada semangat mental, itu membangun mental seorang. Kurang 5 menit kok, padahal kan dalam artian kurang 5 menit ya mungkin kurang 5 jam atau kurang 4 jam dan lain-lain. Jadi benar-benar disupport. Kalau memang lelah ya istirahat, jangan dipaksakan. Kemudian kalau memang tidak kuat, ya kita sebisa mungkin ketika berada di rombongan itu memastikan bahwa tidak ada yang sakit. Artinya tidak ada yang sakit itu adalah jangan sampai kalau memang terjadi sakit itu ditinggal. Menyemangati rombongan itu tidak mudah, tetapi ya tidak sulit. Artinya bagaimana kita itu mengatur ritme pendakian sesungguhnya. Kalau memang capek ya istirahat, kalau memang tidak kuat ya kita bisa mendirikan tenda. Kemudian ketika ada memang pendaki yang tidak mampu atau tidak kuat lagi, maka langkah yang diambil itu biasanya ketika para leader, sweeper itu adalah ditanya lagi, benar enggak? Tidak sanggup enggak? Kalau memang masih sanggup, ayo kita bantu. Jadi rombongan itu dipecah lagi. Misal ada 10 orang, yang 2 orang tidak kuat, ya kan? Leader itu bagian membawa ke tempat camp dulu. Yang 2 orang ini nanti ditemani oleh 2 orang panitia. Kalau memang dia tidak sanggup, pengen turun ya kita ajak turun. Tapi kalau memang masih sanggup, kita camp berada di tempat situ saja. Jadi sudah dibagi logistiknya, dibagi lagi perlengkapannya, ada tenda dan sebagainya. Seperti itu. Apa yang paling Mas Teguh itu rindukan setiap kali selesai mendaki? Oke. Yang saya rindukan setiap selesai mendaki itu adalah kenangannya bersama orang-orang tersebut sebenarnya. Jadi kalau konteks gunung itu sebenarnya gunung tidak akan lari kok kemana-mana. Terus gunung itu semuanya indah, tetapi yang menjadi berkesan itu adalah rombongannya. Jadi setiap pendakian di gunung yang sama tentunya akan berbeda pula kesan dan kesannya ke yang lain. Jadi contohnya adalah si A, rombongan si A dengan si B, meskipun di gunung yang sama tentunya akan memiliki kesan yang berbeda. Itu yang membuat saya itu adalah siap mendaki gunung pasti ingin kembali lagi ke sana, ingin kembali lagi ke sana. Lebih ke bukan seberapa banyak gunung yang kamu daki sebenarnya, tapi adalah seberapa banyak
kenangan yang indah bersama rombongan tersebut. Seperti itu. Apa filosofi hidup yang Mas Teguh pelajari dari mendaki? Oke, filosofi hidup yang saya pelajari dari mendaki gunung adalah yang pertama itu tidak mudah menyerah. Itu yang pertama. Kenapa tidak mudah menyerah? Karena di gunung itu diajarkan betul bahwa kita harus sampai pada tujuan kita mendaki. Nah, perlu digarisbawahi teman-teman adalah mendaki gunung itu tujuannya itu bukan puncak, bukan. Tetapi adalah bagaimana kita pulang ke rumah dengan selamat. Itu adalah tujuan mendaki gunung sebenarnya. Kita sampai puncak, tapi kita tidak selamat, itu ya sama saja. Artinya pendakian itu gagal. Karena pada dasarnya pendakian yang baik adalah kembali ke rumah dengan baik, dengan sehat, dengan utuh. 10 orang ya kembali ke 10 orang. Itu pantang menyerah. Yang kedua adalah mengajarkan bahwa hidup di dunia itu tidak bisa sendiri, harus gotong royong. Makanya ketika mendaki gunung, meskipun kita tidak kenal satu sama lain, tetapi ada pesan persatuan dan kesatuan di antar masing-masing rombongan. Karena memang betul-betul kita itu diajarkan bahwa gotong royong itu jauh lebih baik daripada sendiri. Nah, ini bagi teman-teman yang introvert, yang suka menyendiri, mendaki gunung itu ya salah satu melatih diri kita bahwa bersosial di masyarakat atau di yang lainnya itu sangat-sangat penting. Itu menurut saya ada 2. Itu sih filosofi hidup. Apa saja barang yang wajib Mas Teguh bawa saat mendaki? Oke, barang yang wajib yang saya bawa adalah yang pertama, kita lihat dulu konsep pendakiannya. Jadi ada yang namanya pendakian konvensional, ada yang nama sekarang adalah pendakian tektok. Jadi mendaki 1 hari istilahnya tanpa membawa beban. Nah, ketika saya pendakian konvensional itu tentunya pendakian konvensional itu barangnya adalah yang pertama tas carrier itu wajib, tas pokoknya mau carrier atau yang lainnya daypack dan lain itu terserah, yang penting ada tas. Kemudian raincoat itu jas hujan itu wajib. Jangan dikira cuacanya panas di gunung itu tidak hujan, salah, bahwa cuaca di gunung tidak menentu, maka persiapkan sebaik mungkin. Tas, raincoat, yang kedua sepatu gunung wajib kalau menurut saya untuk menghindari berbagai macam gangguan di kaki, contohnya mungkin ular dan lain-lain itu menurut saya. Kemudian batuan juga bisa menghindari. Sepatu, kemudian yang tentunya adalah logistik. Logistik itu disesuaikan dengan budget kita, kemudian dengan kapasitas pendakian kita, ingin durasinya berapa lama sih? Mau 3 hari atau 5 hari, itu menurut saya sih. Jadi pada dasarnya perlengkapan di gunung itu ya menurut saya ada 4 ya. Tas, kalau pakaian wajib ya, tas, kemudian ada raincoat, kemudian sepatu dan logistik. Kalau pakaian itu tentu saja kan yang melekat ada di tubuh kita juga disesuaikan itu tadi. Itu menurut saya. Pernah nggak Mas Teguh itu merasa kurang persiapan? Oh, tentunya pernah. Ini saya awali di tahun 2022. Pada saat itu mendaki Gunung Sumbing. Gunung Sumbing sendirian. Istilahnya adalah solo ya. Mendaki gunung sendirian tapi ngecamp. Pada saat itu saya mendaki Gunung Sumbing via Bowongso. Nah, salah satu perlengkapan yang saya seharusnya adalah bawa itu lupa, tertinggal di rumah. Itu adalah inner tenda. Tahu inner tenda? Tahu. Nah, jadi ingin mendirikan tenda itu kan harus ada innernya kan, bagian dalamnya, bagian dalamnya tenda. Nah, ini saya tidak bawa. Nah, tentunya ini kan sangat-sangat
riskan sekali ketika terjadi badai. Nah, pada saat itu saya hanya membawa malahan pasak sama outer bagian luar di tenda, atau saya flysheetnya lah. Padahal yang kita perlukan adalah innernya ini biar tenda itu bisa berdiri kokoh. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana saya bisa istirahat tanpa dengan adanya inner ini. Karena barang-barang saya juga cukup banyak, kalau tidak dimasukkan di suatu tempat itu juga nanti akan sangat berbahaya karena banyak gangguan dari luar, mungkin dari ular atau yang lainnya. Nah, saya mutar otak, kemudian saya membuat suatu flysheet, saya gunakan, saya pancang berada di pohon-pohon. Nah, kemudian saya buat seperti tenda. Itu menurut saya keadaan darurat yang memang saya perlukan, dan ilmu ini saya saya dapatkan dari saya mengikuti pelatihan dulu, berbagai macam pelatihan yang ada di gunung, khususnya kursus gunung dan hutan, itu juga saya pernah lakukan. Dan ketika flysheet itu saya dirikan, itu sangat berguna sekali untuk di kegiatan outdoor saya, salah satunya di pendakian. Jadi nyaman, kemudian tidak takut akan adanya gangguan hewan. Tentunya ada sedikit rasa was-was karena memang tidak senyaman tenda tentunya, tetapi kan banyak yang lainnya ya, itu ada SB, sleeping bag, tempat tidur, itu yang membuat saya sedikit nyaman. Itu menurut saya kesalahan yang fatal kalau saya tidak membawa inner tenda, itu kurang bersahabat. Apa tips soal manajemen logistik saat naik gunung? Oke. Tips manajemen logistik. Jadi untuk logistik itu ini dalam artian pendakian sendiri dulu ya. Jadi kalau nanti untuk pendakian rombongan itu nanti disesuaikan dengan rombongan. Tapi kalau menurut saya dalam pendakian sendirian itu adalah kita tahu bahwa berapa kali kita makan, kan tubuh kita kan tahu kan kebutuhan sehari saya itu makan berapa kali itu tahu. Maka disesuaikan juga di gunung. Jangan kita makan sendiri, kita bawa beras 1 kilo untuk durasi pendakian 3 hari, itu menurut saya kebanyakan. Nah, maka manajemen logistik yang pas adalah disesuaikan kebutuhan di mana kamu itu mendaki gunung. Apakah gunung itu banyak airnya, kemudian atau kekurangan air, atau bahkan tidak ada air sama sekali di mata air di gunung. Kemudian sekarang kan banyak warung. Nah, itu juga menjadi alternatif pendaki. Apakah di gunung tersebut banyak warung atau memang tidak? Kalau tidak banyak warung kan kita harus membawa sendiri perlengkapan logistik dari bawah. Nah, itu juga disesuaikan. Kemudian dari ketahanan makanannya atau bahannya juga, jangan sampai kita membawa makanan yang basi. Contohnya makanan yang cepat basi itu adalah daging yang memang daging mentah ya, daging mentah, kemudian kamu endapkan atau istilahnya kamu biarkan sekitar 3 hari, itu kan nanti di gunung itu kan basi. Jadi tips kalau daging itu adalah kamu goreng dulu setengah matang di rumah, kemudian nanti di gunung itu kamu goreng lagi. Itu menurut saya itu lebih tahan lamanya, lebih bagus. Kemudian ada sekali makanan yang tahan lama, kurma, terus kacang almond, itu juga salah satu logistik yang bagus untuk tubuh. Karena kurma itu diisinya air, 3 biji kurma itu kan proteinnya juga sangat bagus, kemudian mengembalikan mood pendakian. Itu sih, logistik itu disesuaikan dengan apa yang kita suka sebenarnya ketika makan. Jadi jangan sampai mood makan kita itu berantakan karena untuk mengefisienkan makanan yang ada
ada di suatu pendakian. Itu menurut saya. Seberapa penting latihan fisik sebelum Oh, sangat penting. Mendaki gunung itu salah satunya tidak hanya mental ya, mental itu penting. Kemudian yang tidak kalah penting adalah fisik. Fisik itu harus dilatih tergantung kamu naik gunung apa. Contoh Gunung Andong. Bagi pemula Gunung Andong lah. Gunung Andong itu kamu mungkin fisik sekitar 1 minggu itu cukup. Tapi kalau mendaki Gunung Raung, Gunung Rinjani, yang gunung yang tinggi-tinggi itu, bahkan Gunung Kerinci, itu bisa 1 bulan, 2 bulan itu latihan fisik. Karena apa? Fisik itu penunjang kamu untuk membawa beban yang ada di punggung kamu. Ketika kamu tidak pernah fisik, maka kamu akan istilahnya itu adalah kaget kalau dalam bahasa Jawanya ya. Kaget. Istilahnya apa namanya? Tidak pernah fisik kemudian disuruh membawa beban yang berat, itu tentunya kan badan juga tidak bisa menyesuaikan kan itu. Jadi sangat penting kalau menurut saya untuk fisik sebelum mendaki gunung. Seperti apa sih komunitas pendaki yang ideal menurut Mas Teguh? Oke, komunitas pendaki di Indonesia itu banyak sekarang, bahkan di Jawa Tengah itu juga banyak, di Demak juga ada. Tapi menurut saya yang bagus itu adalah komunitas yang mana itu tidak hanya terpacu pada kegiatan selanjutnya pendakian itu di mana sih, itu tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana komunitas pendaki itu adalah selalu upgrade knowledge atau pengetahuan tentang pendakian. Jadi bagaimana kita itu bisa bertahan hidup di alam bebas ketika suatu keadaan yang memang sangat kita tidak inginkan. Contohnya adalah kita tersesat di hutan, bagaimana caranya kita bertahan hidup. Itu yang menurut saya itu komunitas-komunitas yang sekarang itu kurang menurut saya terhadap itu. Dia hanya menekankan kapan ada agenda pendakian lagi, kapan ada agenda puncak lagi. Itu menurut saya kurang begitu pas ya. Tapi bagaimana komunitas itu lebih ke update pengetahuannya. Kita latihan apa tentang tali temali misalnya, tentang bagaimana mendirikan bivak, itu menurut saya lebih bermanfaat. Itu menurut saya. Apa pengalaman paling beresiko yang pernah Mas Teguh alami? Oke, pengalaman yang beresiko yang pernah saya alami adalah ketika saya mendaki Gunung Arjuna. Mendaki Gunung Arjuna dengan membawa rombongan. Ya, karena saya juga sebagai pelaku istilahnya porter dulu di tahun 2024 tahun kemarin, saya membawa sekitar 15-an orang untuk mendaki Gunung Arjuna. Nah, Gunung Arjuna itu adalah dia itu tekstur tanahnya itu memang padat, tetapi banyak candi-candi atau peninggalan-peninggalan yang berada di situ. Nah, kemudian yang saya alami ketika membawa rombongan itu kendalanya adalah salah satunya wanita itu rombongan saya itu mengalami menstruasi. Nah, menstruasi ketika di gunung itu menurut saya tidak apa, tetapi memang sedikit gangguan itu tentunya karena fisik juga tentunya akan menjadi lemas kan tentunya. Kemudian selain itu fisik juga pikirannya kemana-mana biasanya. Perempuan itu biasanya seperti itu, pikirannya kemana-mana ketika menstruasi. Kira-kira ini saya bisa nggak ya mendaki Gunung Arjuna ke sini, ke puncaknya, bisa nggak ya? Nah, padahal kalau sudah mindsetnya seperti itu, maka tentunya mentalnya yang jatuh. Ketika mental jatuh, fisik apalagi karena kan dia itu menstruasi kan. Nah, itu menurut saya kendala yang saya alami. Kemudian solusinya adalah kebetulan dia
bawa apa pembalut cadangan, kemudian bawa obat, entah obatnya itu saya tidak tahu obatnya itu seperti apa. Kemudian yang pasti saya suruh minum obat atau minum yang memang perda nyeri. Kemudian saya suruh istirahat dulu, nanti sambil rombongan yang lain jalan, dia istirahat dan makan tentunya yang mengandung banyak serat ya, buah-buahan seperti buah pir dan lain-lain yang memang berair. Jadi tidak sarankan membawa buah-buahan itu seperti jambu biji itu di gunung itu tidak saran. Yang berair aja seperti pir, buah pir, semangka itu menurut saya. Itu kendalanya itu menurut saya. Tapi tidak menjadi persoalan. Tetap pendakian saya itu lancar. Hanya sedikit terganggu seperti itu. Nah, terakhir, satu pesan untuk siapapun yang sedang atau ingin memulai perjalanan pendakian. Oke. Sebelum mendaki gunung, hal yang pertama adalah kita cari dulu. Cari dalam arti itu gunungnya itu yang mau dinaiki atau didaki itu gunung yang mana. Misal, kan sekarang banyak informasi di internet. Gunung ini karakteristiknya seperti ini. Gunung ini medannya seperti ini. Sekarang kan bahkan di Taman Nasional atau istilahnya itu yang dikelola oleh pemerintah sekarang sudah dibagi menjadi beberapa grade atau tingkatan. Grade 1 gunung yang mudah, sangat mudah. Grade 2 itu gunung mudah. Grade 3 itu gunung kelas menengah. Grade 4 itu gunung yang sulit. Grade 5 itu gunung yang sangat sulit. Ketika sudah ini diketahui, misal gunung yang mudah, tentunya yang ingin saya bawa logistik terus perlengkapan itu ya tentunya disesuaikan. Kemudian setelah itu juga pengetahuan. Nah, pengetahuan basic seorang pendaki gunung itu harus bisa memasak nasi. Nah, itu wajib kalau menurut saya. Kan bisa bisa diganti dengan tidak nasi. Nah, memang betul, tetapi pada umumnya masyarakat Indonesia itu kan makannya adalah nasi. Maka saya menyarankan adalah basicnya adalah harus basic bisa masak nasi. Masak nasi itu gampang. Dari di nesting itu gampang sekali. Jadi ini salah satu tips saya untuk mendaki gunung. Di gunung masak nasi tidak gosong adalah yang pertama, kamu ambil beras, taruh di nesting, kemudian tuangkan air, kemudian pastikan air yang kamu tuangkan itu berada di 2 ruas jari ini, ya. 2 ruas jari itu, ya, saya celupkan dulu, kemudian kamu sesuaikan dengan ruas jarimu. Kemudian setelah itu kamu didihkan air tersebut dengan berasnya tentunya yang sudah terisi beras. Kalau sudah mendidih, kecilkan apinya sekecil mungkin, tetapi jangan sampai padam. Tunggu sampai sekitar 15-20 menit, nanti itu akan menjadi nasi yang bagus atau pulen, istilahnya seperti itu. Itu basic ya menurut saya. Yang awal untuk menjadi seorang pendaki gunung itu harus bisa memasak nasi. Kemudian untuk lauk bisa dibawa bekal di rumah tentunya. Ada istilahnya tahu serondeng ya, istilahnya serondeng. Tahu kan makanan kelapa itu menurut saya tahan lama. Kemudian yang terakhir kalau makanan adalah bisa kok dari daging yang memang sudah dimasak setengah matang, kemudian di gunung itu dimatangkan lagi seperti itu. Terus banyak juga makanan cepat saji yang ada di Indomaret dan lain-lain. Itu menurut saya. Ya. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Ternyata mendaki itu lebih dari sekedar sampai puncak.
Ada nilai, cerita, dan jiwa yang terlibat di setiap langkahnya. Terima kasih buat Mas Teguh yang udah berbagi cerita dan inspirasi. Semoga kamu juga bisa menemukan puncak sendiri, entah itu di jalur pendakian, di jalan hidup, atau mungkin di tempat yang tidak terduga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.